Film ini berkisah tentang sebuah aplikasi yang bernama Nerve, yang dapat memberi kalian uang dengan sangat cepat, dengan cara mengikuti keinginan penonton yang ada di aplikasi tersebut. Aplikasi ini sangat berbahaya, karena biasanya penonton di sana meminta player Nerve untuk melakukan aksi-aksi yang berbahaya. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama bernama V. Saat dia sedang membuka laptopnya, dia pun melihat sebuah notifikasi beasiswa yang sedang ia cari. Dilemanya, dia mendapat beasiswa itu, tapi ibunya tak setuju kalau V kuliah keluar kota dan meninggalkan ibunya sendirian. Namun V sangat ingin mengambil beasiswa itu. Tiba-tiba, V pun menerima telepon dari temannya bernama Sydney. Di saat mereka mengobrol, Sydney pun memberitahu kepada V tentang aplikasi yang bernama Nerve. Sydney ini adalah seorang player di sana yang telah memiliki penonton yang sangat banyak. Dia pun menyuruh V untuk mencoba aplikasi tersebut dan menjadi penontonnya. Keesokan harinya, di sekolah mereka tengah mengadakan pertandingan. Di sana, terlihat V yang sedang memotret para pemain yang ada di sana, dan juga ada pria yang dia sukai. V juga terlihat dibantu oleh sahabatnya bernama Tommy. Di pertandingan hari itu, Sydney menjadi seorang cheerleader. Sebelum pertandingan dimulai, mereka pun menunjukkan kebolehan mereka. Setelah itu, Sydney menerima tantangan dari penontonnya, dan tantangannya adalah Sydney harus memperlihatkan bokongnya kepada para penonton yang ada di sana. Karena Sydney memang pemain lama dan rela melakukan apa saja, Sydney pun tanpa pikir panjang memperlihatkan bokongnya itu kepada orang-orang yang ada di sana. Karena berhasil menyelesaikan tantangan itu, dia pun mendapatkan uang dari para penontonnya. Ketika V dan teman-teman lainnya sedang makan dan ngobrol, Sydney menantang V untuk ajak pria yang selama ini disukainya mengobrol. Karena V nggak berani dan malu, Sydney pun mendekati pria yang disukai V dan mewakili V untuk ngobrol langsung dengan pria tersebut. Perbuatan Sydney lantas membuat V sangat malu. Karena sangat kesal dengan Sydney, V pun langsung pergi dari sana dan pulang ke rumahnya dan terlihat sangat kesal. Sesampainya di rumah, V pun mencoba untuk bermain aplikasi Nerve. Dia pun mendaftar dan memilih menjadi seorang player. Ternyata, selain berbahaya, aplikasi Nerve ini juga ilegal karena aplikasi ini bisa mengambil data-data privasi orang yang menggunakannya. Welcome to Nerve. You have chosen player. Aplikasi Nerve memiliki beberapa aturan, yaitu para player harus merekam tantangan mereka dengan menggunakan smartphone milik mereka sendiri. Jika gagal menyelesaikan tantangan, maka hadiah juga akan gagal didapat. Dan peraturan terakhir, semua pengguna harus merahasiakan keberadaan aplikasi Nerve. Mereka tidak boleh memberitahu polisi jika ada sesuatu ketika menerima tantangan di aplikasi Nerve. Setelah selesai mendaftar, V pun memilih menjadi seorang player. Dia pun menerima tantangan pertamanya. Ia kemudian mengajak Tommy untuk menemaninya pergi. Tommy mencoba untuk memeringati V untuk tidak menggunakan aplikasi tersebut, karena aplikasi itu pernah memakan korban dulunya. Namun, demi menunjukkan dirinya, V pun tetap lanjut melakukan tantangannya. Di tantangan pertamanya, V disuruh untuk mencium orang asing selama 5 detik. Jika berhasil, hadiah yang akan didapatkan V adalah uang sebanyak $100. V pun mulai mencari pria asing untuk diciumnya. Dia pun mendekati pria yang sedang membaca buku. Pria ini bernama Ian. Setelah ngobrol singkat, V dengan tiba-tiba mencium Ian, dan Tommy pun merekam aksi itu dengan menggunakan smartphone milik V. Kemudian V pun berhasil menyelesaikan tantangan pertamanya, dan V senang
karena bisa mendapatkan uang dari aplikasi tersebut. Tak berselang lama, Ian tiba-tiba maju ke panggung dan bernyanyi untuk V. Ternyata, Ian juga melakukan sebuah tantangan dari penontonnya, yang menyuruh Ian bernyanyi untuk V. Rupanya Ian ini telah memiliki penonton yang sangat banyak di Nerf. Tiba-tiba, penonton Ivan dan penonton V ingin mereka menjadi satu tim. Di sini, Tommy mencoba untuk memeringati V. Sebenarnya nih, V tidak begitu tertarik untuk lanjut bermain Nerf. Namun, karena dipengaruhi dan dipanas-panasi Ian, V pun menjadi penasaran. Dan dia pun ikut bersama Ian dengan motornya. Mereka berdua akhirnya pergi bersama. Setelah sampai, Ian pun meninggalkan V. Tiba-tiba, V menerima tantangan selanjutnya dari penontonnya. V disuruh untuk menggunakan pakaian mahal yang berwarna hijau, seperti yang ditampilkan di sana. Karena hadiah yang ditawarkan lumayan banyak, V pun langsung menerima tantangan itu. Di toko pakaian akhirnya V menemukan baju yang dia cari, dan baju ini ternyata sangatlah mahal. Baju itu sekitar 3.000 US dollar. V kemudian masuk ke ruang ganti dan mengganti pakaiannya dengan pakaian hijau itu. Saat V sedang mengganti pakaian, ia juga memperlihatkannya kepada penonton-penontonnya. Setelah menggunakan pakaian itu, V pun menunjukkannya kepada penonton. Tak berselang lama, dia pun bertemu dengan Ian, yang ternyata juga menerima tantangan yang serupa. Ketika mereka selesai dengan misi mereka pun berniat akan mengembalikan pakaian mahal itu. Ketika sampai di ruangan ganti, V dan Ian terkejut karena pakaian mereka telah hilang. Dan ternyata, pakaian mereka telah diambil oleh player lain. Mereka pun diminta penonton untuk keluar dari tempat itu, dan tantangan itu berhadiah sangat banyak. Karena V tidak ingin membawa kabur pakaian mahal itu dan menjadi maling, dia pun mempunyai ide untuk keluar dari toko ini tanpa menggunakan pakaian dan hanya menggunakan pakaian dalam saja. Mereka pun keluar dari toko baju itu dengan was-was, hanya dengan menggunakan pakaian dalam saja. Mereka pun juga direkam oleh para penonton yang ada di sana. Sesampainya di motor, mereka menemukan pakaian yang ada di toko tersebut. Ternyata, pakaian itu telah dibayarkan oleh penonton mereka. Dan karena berhasil menyelesaikan tantangan dengan begitu baik, V mendapatkan uang yang cukup banyak dan juga pakaian mahal. Aksi itu membuat V menjadi sangat populer di komunitas Nerf. Namanya pun masuk ke dalam 10 pemain top di Nerf. Setelah itu, tantangan demi tantangan pun kembali diberikan oleh penonton mereka. Tommy yang khawatir dengan keadaan V mulai mencari tahu tentang Ian. Namun, Tommy tidak mendapatkan informasi apapun mengenai Ian di internet. Tommy lalu menelpon teman hackernya dan meminta bantuan mereka untuk memberikannya akses ke dark web. Dan di dark web ini, akhirnya Tommy pun mengetahui informasi tentang Ian. Ternyata, Ian ini adalah pemain lama di Nerf. Ian ternyata pernah terlibat atas terbunuhnya salah seorang pemain Nerf yang tengah menerima tantangannya dari aplikasi itu. Tommy pun bertambah khawatir dengan V. Selanjutnya, Ian dan V pun kembali menerima tantangan dari penonton mereka, dan hadiah yang mereka dapatkan pun menjadi lebih besar. Kali ini, tantangan yang diberikan adalah Ian harus menjalankan motornya dengan mata tertutup dan harus mengendarinya dengan kecepatan 60 mil per jam. Dan V diberi tantangan untuk menjadi penunjuk arah untuk Ian. Karena tantangannya mulai membahayakan, V pun seketika menolak tantangan itu. Ian pun kemudian merayu V, dan entah kenapa, V pun jadi mau dan menjalankan misi itu. Saat mereka mulai mau melakukan tantangan itu, tiba-tiba salah seorang player Nerf bernama Tai
menghampiri mereka berdua. Tai memberikan sebuah stiker yang akan digunakan menutup helm yang digunakan Ian nantinya. Mereka pun memulai tantangan mereka. Ian menutup kaca helmnya dengan stiker yang diberi Tai. Ketika motor mereka mulai berjalan, awalnya Ian sangat kesusahan untuk mengendalikannya. Namun, dengan bantuan V, perlahan Ian pun bisa untuk mengendalikan motornya. Tantangan berbahaya itu disaksikan oleh semua penonton di Nerf. Ian dan V pun berhasil menyelesaikan tantangan itu. Aksi gila mereka itu membuat Ian menjadi top player dan berada di peringkat pertama. Dan V mengikuti di peringkat kedua. Karena saking senangnya, mereka pun berciuman. Melihat pencapaian yang telah berhasil dilakukan V, Sydney pun menjadi iri dengan V. Sementara itu, Ian dan V yang telah menjadi sangat populer di jagat komunitas Nerf, mereka pun pergi berdua dan mengobrol. V curhat ke Ian mengenai dirinya dan juga tentang Sydney. She's just been a lot recently. But whatever, you don't have to. I'm just tired of being her sidekick all the time. Karena mereka berdua lagi terkenal-terkenalnya, mereka pun banyak dikelilingi para penonton yang ada di sekitar sana. Rupanya, saat V sedang curhat, Ian sedang live di aplikasi Nerf, sehingga pembicaraan mereka bisa didengar oleh para penonton, termasuk Sydney sendiri. Karena Sydney tidak ingin kalah dari V, dia pun meminta penontonnya untuk memberikannya tantangan yang lebih lagi. Penontonnya akhirnya memberi tantangan, yaitu Sydney harus menyeberangi 2 gedung tinggi dengan menggunakan tangga. Sydney ini sangat takut ketinggian, dan karena itu dia pun gagal dalam tantangan itu. Selanjutnya, Ian dan V merencanakan pergi ke pesta tempat di mana Sydney berada. Sesampai di tempat itu, Ian dan V dikelilingi penonton Nerf, bak artis di sana. V yang sudah lama tidak bertemu dengan Sydney itu berniat menemui temannya. Ia pun mencari Sydney sampai di sebuah kamar. Ternyata, Sydney tengah melakukan pagelaran budaya dengan pria yang sangat disukai V. Karena Sydney ketahuan melakukan pagelaran budaya, V pun menjadi marah. Pertengkaran antara V dan Sydney dimanfaatkan penonton dengan memberi V sebuah tantangan baru. Penonton menantang V untuk menyelesaikan tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh Sydney sebelumnya. Karena dia kesal dan marah pada Sydney, V pun menerima tantangan itu dengan sangat berani untuk menunjukkan ke Sydney bahwa dia berada di atas Sydney. Dengan gampang, V berhasil menyeberangi gedung itu. Tommy ternyata juga berada di pesta itu. Dia lalu menghampiri V dan memberitahu V kalau dia telah dipermainkan oleh Ian. Ian ternyata menerima tantangan dari penontonnya, yaitu mengharuskan Ian mempertemukan V dengan Sydney dan membuat mereka bertengkar. V yang mengetahui hal itu berencana memberitahu polisi mengenai aplikasi Nerf agar polisi tahu bahwa aplikasi itu banyak membahayakan nyawa para pemainnya. Karena itu adalah melanggar aturan, para penonton pun langsung menyuraki dirinya, dan akhirnya sistem Nerf dapat mendeteksi kalau V melanggar aturan. Hal itu pun membuat V harus merelakan uang yang sebelumnya didapatnya, dan semua kendali atas hidupnya kini telah dikendalikan oleh sistem di aplikasi tersebut. Ketika V pergi dari sana, tiba-tiba dia dihampiri dan ditonjok langsung oleh Tai. Tai menonjok V karena dia tengah menjalankan tantangan dari aplikasi Nerf. V pun tiba-tiba ada di dalam sebuah tempat. Terlihat ada sebuah monitor kecil yang berbicara kepada V, memberitahu V kalau dia telah melanggar. We control your family. V harus menerima hukuman dan menjadi tawanan dari aplikasi Nerf. Karena hal itu, kehidupan dan masa depan V harus dikendalikan oleh aplikasi itu. Jika ia ingin terbebas atas kendali, V harus menjadi nomor 1 dan menyelesaikan semua tantangan yang diberikan. Setelah V keluar dari tempat itu, dia pun bertemu dengan Ian. Di sini, Ian pun memberitahu V tentang dirinya. Rupanya, Ian ini dulunya beneran terlibat soal kematian salah satu player di Nerf. Dia dan Tai adalah tim dulunya.
Karena mereka berdua terlibat atas kematian salah satu player di Nerve, mereka pun memutuskan untuk memberitahu polisi, dan sejak saat itu, Ian ternyata telah menjadi tawanan di Nerve, sama dengan V sekarang. Di sini Ian pun membantu V untuk menjadi pemenang di Nerve, agar ia dapat terbebas dari aplikasi itu. Sebelum menyelesaikan permainan, di sini V meminta bantuan kepada temannya, yaitu Tommy dan juga Sydney. V dan Sydney akhirnya saling memaafkan satu sama lain, dan Sydney akan membantu V untuk keluar dari aplikasi Nerve. Tommy dan teman-teman hackernya berencana untuk menghack aplikasi Nerve agar aplikasi itu tidak ada lagi. Ternyata, semua HP usernya bertindak sebagai server, sehingga Nerve sangat sulit dihapus atau dihack jika masih banyak yang menggunakannya. V dan Ian pun harus menyelesaikan tantangan agar bisa menjadi nomor 1. Tantangan yang diberikan ternyata adalah saling menembak satu sama lain. Siapa yang lebih cepat untuk menembak, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya, serta akan mendapatkan hadiah uang yang sangat banyak. Karena keduanya tidak bisa menjalani tantangan itu, tiba-tiba Tai datang dan menawarkan dirinya untuk menjadi bagian dari tantangan itu. Tai kemudian meminta penonton untuk memilih siapa yang harus ditembaknya, V atau Ian. Karena penonton ingin V, Tai pun dengan sukarela menembak V. Karena tembakan dari Tai, V pun mati. Ian dan semua penonton pun terdiam melihat hal itu. Di sisi lain, Tommy dan teman-teman hackernya ini ternyata telah berhasil masuk ke dalam aplikasi Nerve. Kini, aplikasi Nerve dapat mereka kuasai dan membuat para user di Nerve meninggalkan aplikasi tersebut. Para penonton yang menonton kejadian tadi pun pergi meninggalkan tempat itu. Mereka yang online juga meninggalkan aplikasi Nerve. Setelah para penonton meninggalkan mereka, ternyata V hanya pura-pura mati. Tai rupanya telah bekerja sama dengan V dan teman-temannya untuk mengelabui aplikasi Nerve. Dengan bantuan Sydney, Tai, Tommy, serta teman-teman hackernya, aplikasi itu akhirnya berhasil di take down. Uang V yang sebelumnya hilang berhasil dikembalikan. Ian, Tai, dan V yang sebelumnya telah menjadi tawanan Nerve kini kembali bebas. Ian dan V pun kembali menjalani hubungan mereka. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat sopan.